Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dari kelas 11 RPL. Saya nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Jasa Pembuatan Website. Bab 1 pendahuluan, terdiri dari 5 subbab. Yakni yang pertama adalah subbab latar belakang usaha. Di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi semakin canggih membuat internet semakin digemari oleh masyarakat. Hal ini membuat internet semakin meluas dan kesadaran masyarakat akan internet juga meningkat. Salah satunya website company profil atau toko online. Yang kedua, tujuan usaha. Saya mendirikan usaha ini dengan tujuan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha siswa, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, serta memberikan layanan pada masyarakat dalam jasa pembuatan website. Ketiga, visi dan misi usaha. Visi usaha saya adalah menumbuh kembangkan semangat wirausaha dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas demi menciptakan kesejahteraan masyarakat umum dalam bidang jasa pembuatan website. Misi usaha saya salah satunya adalah mengembangkan industri website dengan orientasi bisnis dan kultur profesional. Empat, manfaat dan keuntungan website. Yang pertama, mempromosikan keberadaan nama instansi atau perusahaan kepada masyarakat. Dua, dapat menyediakan informasi yang lengkap dari profil instansi atau perusahaan. Tiga, mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari masyarakat terhadap mutu instansi atau perusahaan. Empat, membangun citra instansi atau perusahaan di mata masyarakat luas. 5. Keunggulan dan keunikan website, yakni biaya promosi melalui web lebih murah, daerah pasar tidak terbatas di daerah lokal saja, tetapi bisa lebih luas. Tak kenal kata tutup karena bisa diakses kapan saja. Bab 2. Analisa proses produksi, terdiri dari 4 subbab, yakni yang pertama adalah rencana kebutuhan produksi. Di sini terdapat biaya bahan baku yang terdiri dari internet dan software dengan total jumlahnya adalah 2 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang membutuhkan biaya sebesar 2.500.000. Ketiga, biaya overhead atau biaya peralatan yang terdiri dari komputer atau laptop, stop kontak, alat tulis kantor, listrik, konsumsi yang memerlukan biaya sebesar 5.300.000. 2. Target produksi, terdiri dari biaya produksi dengan total sebesar 9.800.000 yang terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead, dan ada harga dengan total jumlah sebesar 4.900.000 yang diambil dari total biaya produksi atau unit yang dihasilkan. Ketiga, rencana produksi atau pengembangan, yakni rencana saya ke depan adalah memperluas pengadaan jasa pembuatan website dan memiliki komitmen. Komitmen saya di sini menjaga kualitas produk yang dihasilkan, sehingga ke depannya saya berharap semoga usaha jasa pembuatan website saya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Keempat, analisa SWOT proses produksi. Yang pertama, strength atau kekuatan, yakni pembuat website memiliki banyak kelebihan yang bisa membantu pengguna dalam menyesuaikan website yang diinginkan pengguna. Dengan UI atau UX dalam website ini memudahkan pengguna dalam mengoperasikan websitenya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya pengetahuan tentang website di kalangan masyarakat, sehingga hanya orang tertentu yang mempunyai keinginan untuk menggunakan jasa pembuatan website. Ketiga, opportunity atau peluang, yakni peluang yang dimiliki adalah adanya penawaran
adanya perusahaan baru membuat peluang bagi para website untuk menawarkan jasa pembuatan websitenya. Yang keempat adalah tren atau ancaman, yakni dengan meningkatnya kelompok pembuat website menimbulkan persaingan dalam pembuatan website. Hal ini membuat jasa pembuatan website semakin menurun. Yang ketiga adalah analisa pemasaran, terdiri dari 5 subbab, yakni yang pertama adalah target pasar. Target website saya kepada pengusaha, khususnya pengusaha yang ada di Kota Pasuruan. Karena semakin besar target yang saya inginkan, maka semakin besar juga peluang usaha yang didapatkan. Oleh karena itu, dalam pembuatan website saya sangat mementingkan kualitas serta kepuasan konsumen dengan pembuatan dan layanan website saya. Kedua, segmentasi pasar terdiri dari aspek psikologi, yakni salah satu cara mudah untuk membuat sebagian besar bukti sosial melalui website. Yang kedua, aspek demografi, yakni pengaruh dari jasa pembuatan website sangat berpengaruh bagi seorang pengusaha yang ingin mempromosikan tempat usahanya kepada publik. Ketiga, aspek sosial, yakni secara sosial rencana pemasaran kami meliputi daerah pemasaran yang sangat strategis. Keempat, aspek ekonomi, dilihat dari aspek ekonomi ini biayanya cukup terjangkau. Jadi dengan adanya website, perusahaan atau instansi yang ingin mempromosikan usahanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan mengeluarkan brosur atau poster-poster yang ditempelkan di tempat-tempat yang ramai. Ketiga, strategi pasar, di mana di dalam strategi pasar ini memiliki 3 konsep, yakni jasa. Jasa yang kami buat adalah produk yang menarik dan bisa memuaskan konsumen, misalnya dalam hal desain, layanan, dan kualitas. Yang kedua, harga yang sesuai dengan website yang diminta oleh konsumen. Ketiga adalah lokasi, di mana tempat yang akan kami gunakan adalah tempat yang bisa diakses oleh konsumen untuk mendapatkan jasa kami. Keempat, promosi. Tujuan promosi ialah untuk memberikan informasi serta bauran pemasarannya. Untuk promosi kami lakukan melalui berbagai cara, yakni dengan media online maupun media offline. Jika saya mempromosikan produk saya melalui media online, saya bisa menge-share ke Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sedangkan untuk media offline saya bisa menggunakan brosur yang saya bagikan langsung ke orang-orang atau saya tempelkan ke tempat-tempat yang ramai. Yang kelima, analisa SWOT pemasaran, terdiri dari strength atau kekuatan, yakni kekuatan yang dimiliki adalah mempermudah seseorang yang memesan website dalam mempromosikan usahanya. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yakni kurangnya pengetahuan tentang website di kalangan masyarakat sehingga hanya orang tertentu yang mempunyai keinginan untuk menggunakan jasa pembuatan website. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yakni penawaran jasa pembuatan website ini membuka peluang untuk seorang pengusaha yang ingin mempromosikan usahanya. Yang keempat, threat atau ancaman, yakni semakin meningkatnya jasa pembuatan website sehingga sulit untuk mempromosikannya. Untuk bab berikutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, bab 4 yakni analisa perhitungan pembiayaan dan permodalan, terdiri dari 4 subbab. Jadi yang pertama adalah rencana kebutuhan modal yang terdiri dari biaya bahan baku yang membutuhkan modal sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk yang kedua, biaya tenaga kerja membutuhkan modal sebesar 2.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya overhead atau biaya peralatan membutuhkan modal sebesar
Rp5.300.000. Yang kedua, perhitungan aliran cash flow yang terdiri dari dua, yakni cash inflow dengan total pendapatan keseluruhan sebesar Rp6.370.000. Yang kedua, cash outflow dengan total pengeluaran keseluruhan sebesar Rp4.700.000. Yang ketiga, perhitungan laba atau rugi. Di sini dapat dilihat untuk laba dapat dicari menggunakan rumus pemasukan dikurangi pengeluaran dengan hasilnya adalah Rp1.670.000. Keempat, yakni perhitungan BEP atau break even point yang terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama BEP perhitungan dalam unit dengan total sebesar Rp1.007.000. Yang kedua, BEP perhitungan dalam rupiah dengan hasilnya adalah Rp15.273.000. Lanjut selanjutnya bab ke-5 penutup yang terdiri dari dua subbab. Yang pertama adalah subbab kesimpulan, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jasa pembuatan website sangat membantu para pengusaha atau seseorang yang membutuhkan jasa pembuatan website untuk menginformasikan usaha yang sedang dilakukan kepada publik melalui website yang saya buat. Selain itu, di sini juga dapat disimpulkan untuk BEP rupiah ditemukan dengan nilai sebesar Rp15.273.000. Yang kedua, analisa hambatan dan resiko usaha. Yang pertama adalah analisa hambatan, yaitu persaingan dari pembuatan website lainnya menjadi hambatan untuk promosi website saya. Yang kedua, pemesanan ini dikirimkan secara online, maka pemesan butuh jaringan internet untuk mendapatkan website saya. Yang kedua adalah analisa resiko. Di sini dapat dilihat untuk analisa resikonya terdiri dari dua, yakni dalam kegiatan usaha pembuatan website ini, resiko yang saya hadapi adalah ketidakpuasan terhadap jasa pembuatan website, seperti desain yang kurang menarik dan lain-lain. Yang kedua adalah jika website tidak dapat terselesaikan tepat waktu, maka usaha saya akan sia-sia, bahkan tidak akan laku dalam masyarakat luas. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya, untuk produk yang sudah saya buat adalah produk toko online. Di sini dapat dilihat di sini. Untuk kategorinya, jika saya mengklik buah, maka akan muncul gambar buah. Di sini ada buah pisang dan anggur. Jika saya klik, maka akan memunculkan detail produk, di mana ada nama produk, harga produk, deskripsi, dan untuk memesannya bisa mengklik lewat WhatsApp. Kita kembali lagi. Di sini juga ada macam-macam kategori. Ada pakaian pria, lalu ada handsfree, lalu ada HP, dan lain sebagainya. Untuk ini cari produk, kita bisa mencari produk yang kita inginkan. Misal saya ingin mencari produk yang mengandung kata pakaian. Kita enter, lalu maka akan muncul seperti ini. Oh maaf, ini kurang lengkap tulisannya. Nah, baru kita enter, maka akan muncul pakaian anak laki-laki, pakaian wanita, dan pakaian laki.
kita coba lagi. Misal sayur. Oh, karena kata sayur tidak ada, maka akan munculkan produk tidak ada. Kita kembali lagi ke sini. Ini juga ada gambar produk yang terbaru. Bisa dilihat di sini. Ini juga ada alamat toko dan juga email serta nomor HP. Selain itu, di sini juga merupakan tampilan untuk admin atau yang mengelola toko, di mana ada dashboard, profil admin. Dapat dilihat di sini. Kita juga dapat ubah password baru juga bisa. Data kategori, kita klik juga akan muncul macam-macam kategori. Ketika klik tambah data kategori, kita juga bisa tambah data kategori, misal sandal. Kita submit, maka akan muncul tambah data berhasil dan muncul di data kategori yakni sandal. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi atau produk yang sudah saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.